Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Bisa Jadi Horor bersama saya Agerut dan saya juga ditemani teman saya Kang Wahid. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang apa ya Kang? Sandekala. Sandekala. Karena itu adalah sebuah mitos yang mungkin ya sering lah beberapa desa itu sering mengaitkan tentang Sandengkala dan Wewi. Oke, jadi gimana nih Kang? Menurut Kang Wahid, Sandengkala sendiri itu seperti apa sih fenomenanya? Jadi sebenarnya gini, di beberapa daerah mungkin tidak hanya di salah satu suku, misalkan kita di Jawa aja kan, di beberapa daerah pun sama, yang mitosnya ada. Kalau di kita ada wewe yang biasanya membawa anak-anak kecil yang berkeliaran di luar rumah di waktu-waktu menjelang senja atau menjelang maghrib lah. Cuman fenomena ini kan sulit dibuktikan di zaman sekarang ini karena secara logika mungkin memang suasananya lebih ramai. Kalau dulu mungkin di kampung-kampung masih banyak pohon-pohon, tempat-tempat yang sepi kan. Iya. Sekarang sudah banyak lebih ramai. Pencahayaan menurut Kang Wahid ngaruh gak sih? Maksudnya Sangat, sekarang kan pengaruh. udah banyak lampu kan, ya, kayak dulu kan. Karena hal-hal semacam itu identik dengan gelap. Iya benar. Secara logika. Bukan berarti tempat terang nggak ada juga sih. Iya. Cuman kan sulit mereka bersembunyi. Malu. Kalau diterangkan kayaknya kalau muncul di tempat terang wagu ya. Aneh. Wagu itu. Wagu itu bahasa sini kan. Nah, kalau sekarang bisa jadi hal-hal semacam itu sudah punah, sekalipun ada hanya di beberapa tempat saja mungkin kan. Nah, kenapa bisa punah? Ini tentu masih menjadi perdebatan yang mungkin bisa ketemu solusi hari ini, saat ini, ataupun nanti ada teman-teman yang mungkin bisa berbagi cerita. Cuman kalau di daerah sini memang sudah sangat jarang mungkin kejadian tahunan seperti itu ya. Iya, sudah bisa dikatakan nggak ada. Tapi kan udah pernah kan dulu pas kita rame-rame itu warga yang memakai perabotan buat nyari satu anak yang hilang. Iya. Dari jam kan itu setelah maghrib kan, sampai jam 10. Sampai jam 10. Itu anehnya gini, Ben. Si korban itu kan merasa dia sendiri bermain sama teman-teman saat itu kan. Pengakuannya. Iya, menurut pengakuan dia kan bermain sama teman-teman yang dia kenal dan nyaman. Jadi tidak tahu kesadarannya itu hilang itu saat apa, tetapi setelah dikulik lebih dalam ternyata memang sedang lagi ada masalah. Mungkin secara kalau kita sudah sebagai orang tua atau sudah dewasa, ada yang mengganggu pikirannya, ngambek lah istilahnya kan. Ada beda pendapat sama orang tua, dia pergi. Nah saat pergi itulah mungkin ada hal-hal itu yang mungkin dikatakan wewe atau apa, mengajak dia untuk main, yang mengganggu ya intinya. Yang mengganggu. Cuma memang anehnya di tempat pada akhirnya dia ketemu kan udah dicari berulang-ulang dan tempat tempat dia ketemu kan. Iya. Ya terakhir dia ketemu kan di atas pohon kecil. Iya. Yang secara logika itu enggak mungkin kuat ranting itu untuk menahan tubuhnya. Kenapa setelah sekian jam, hampir jam 10 gitu kan, kok bisa nampak di situ padahal sudah berulang kali. Nah, ini tentu menjadi bahan pemikiran dan mudah-mudahan di tempat kita ini udah nggak ada lagi lah ya. Terus kenapa harus pakai perabotan dapur kayak gitu? Nggak pakai maksudnya gitar atau drum kayak gitu kan malah lebih harmoni gitu. Karena memang di tempat kita kan sebagian meyakini makhluk seperti itu tidak kuat dengan bisingnya, dengan bising bunyi-bunyian alat-alat masak itu. Tapi di suatu kasus kayak gitu ya, kenapa malah seringnya kejadian kayak gitu di dapur, di kamar mandi gitu. Karena kalau khusus kamar mandi kan ada sebuah cerita juga bahwa
mungkin hadis lah, bahwa kamar mandi itu sebenarnya kan rumah jin di kamar mandi. Dan kalau kita dianjurkan saat masuk ke kamar mandi juga kan mohon perlindungan dari Allah kan, dari salah satunya godaan jin laki-laki ataupun jin yang perempuan. Kalau di dapur, alat-alat yang biasa digunakan untuk masak atau untuk apa, menurut keyakinan juga sulit dibuktikan kan, mitos juga. Iya, mitos juga. Bahwa alat-alat itu saat digunakan, nanti malamnya pun ada hal-hal yang lain yang tidak nampak mata ikut menggunakan. Cuman ini sangat sulit. Tapi saya pribadi memang pernah membuktikan. Jadi saat suatu keadaan saya tidur di dapur karena terpaksa pintu sudah terkunci kan, tidak bisa masuk rumah, apalagi kamar. Jadi terpaksa tidur di dapur dan memang alat-alat dapur itu sebagian bunyi tanpa ada makhluk, misalkan tikus ataupun binatang yang lain, kucing dan yang lain-lain, tidak ada sama sekali. Tapi dan bunyi sendiri bunyi. Gitu. Lama-lama takut juga. Cuma enggak tahu itu sebenarnya apa gitu. Karena mungkin kayak gini, kalau kan ini kan mitos kan mungkin udah lama banget kan. Terus mungkin mau pakai drum band tapi zaman dulu nggak ada drum band kan. Sarane bae lah kayak gitu jadinya ya udah yang ada aja kayak gitu mungkin. Istilahnya ya tak ada rotan akar pun jadi ya kayak gitu mungkin ya. Makanya itu kenapa sih WW harus pakai perabotan kayak gitu, terus kayak apa sih cara manggilnya juga kayak nyebut nama orangnya, terus kayak sambat apa bahasa Indonesianya apa sih ya, disebut namanya berulang-ulang kan, supaya dia bising. Selain itu sebenarnya secara kita di dalam keyakinan juga kan, kita memanggil yang bersangkutan, nama yang bersangkutan itu supaya dia, makhluk itu pun sebenarnya kan ngerti, mereka tahu apa yang kita lakukan, tetapi kita belum tentu bisa memantau. Dengan bunyi-bunyian seperti itu harapannya bisa bising. Ingat nggak cerita dulu yang Roro Jonggrang atau apa itu yang bunyi-bunyian lesung? Iya. Ya. Secara pengamatan saya pribadi sih, bukan dari dasar mana-mana. Saat itu memang menjelang pagi, karena sandangkala pun ada dua macam sebenarnya kan, habis menjelang senja atau menjelang pagi. Nah, di agama juga ada salah satu perintah di waktu-waktu pergeseran waktu itulah ada perintah kita untuk bertasbihlah kamu di waktu pagi dan senja hari. Iya benar. Memang. Nah, kalau kita kaitkan dengan itu merinding juga ini. Karena ada pergeseran waktu yang sebaiknya manusia melakukan ritual, aktivitas spiritual. Bagi yang lalai, tetap gangguan-gangguan itu pun akan datang untuk menggoda lah. Ya, ini walau alam bisawab. Terus apa? Jadi berarti kalau menurut Kang Wahid sendiri nih, buat zaman modern sendiri sekarang sama zaman dulu itu emang udah beda banget ya? Beda, karena sekarang gangguannya sudah seperti itu. Mungkin modernisasi makhluk kayak gitu juga. Di waktu-waktu itu sudah nggak asik lagi main di luar, jadi bukan WW lagi, sudah pakai teknologi lah, main game kah apa itu juga sama-sama. Soalnya kan kalau modern. Kalau sekarang kan banyak banget nih kayak anak-anak maghrib ya udah maghrib lah, udah azan masih main bola, main apa, mereka udah nggak kayak dulu kan mesti sanding kalah kan kayak gitu kan. Kayak sekarang kan kayak orang tua pun kayak ya udahlah nanti juga pulang gitu. Karena generasi sekarang sebagian sudah lebih pandai kan, pandai membantah terutama. pandai membantah dengan logika. Itu kan dulu, sekarang nggak ada. Ya pintar-pintar kita membawa diri, terutama bagi generasi yang sudah punya anak, punya cucu. Ini fenomena yang tidak mungkin terulang seperti zaman dulu, cuman mirip, cuman nggak sama. Tapi kalau menurutku ya Kang, masih ada, cuman mereka itu mencari celah. Iya, mencari tempat atau mencari waktu yang
kesempatannya mungkin lebih sedikit Iya, karena dulu kan nggak ada HP kan. Iya. Jadi kalau diambil kayak gitu, kalau dibawa WW kayak gitu kan mereka hilang kontak kan. Kalau sekarang kan kamu di mana? Aku di bawah WW kan kayak gitu. Posisi Sherlock kan kayak gitu kan. Mungkin mereka mencari celah, buat para WW itu mencari celah. Nggak bawa HP nih. Nah, culik kayak gitu. Biar mereka nggak kedeteksi. Tapi ya kan, kalau semisal nih mereka bawa HP terus bisa di WA itu, menurut Kang Wahid sendiri ya Kang, nyangkut nggak sinyalnya di sana? Kan soalnya yang dulu pernah kejadian di sini nih, kan kita udah ngelewatin tempat itu berkali-kali kan, kita nggak lihat orangnya, terus berarti kan secara otomatis dia udah di dunia gaib kan. Terus misal dia bawa HP terus ditelepon, nyangkut nggak ya? Maksudnya nyambung nggak? Maksudnya si korban bawa HP. Iya, si korbannya bawa HP. Itu belum pernah terjadi, cuman kondisi HP aktif, menurut logika saya tetap bisa nyambung karena mereka memang di tempat lain kan untuk manusianya, katakanlah untuk imajinasi, untuk ingatannya manusia, kesadarannya manusia. Cuman teknologi sampai sekarang ini saya berkeyakinan belum bisa. Nah, di luar fenomena lain, katakanlah ada mobil nyasar kehilangan sinyal, pernah juga kan? Oh iya benar. Hilang kontak lah istilahnya kan. Soalnya itu, emang udah bukan beda ruang lagi tapi udah dimensi gitu. Iya, dimensinya lain. Dan itu juga fenomena baru, mungkin lain waktu kita bahas lebih lanjut lagi karena itu lebih panjang waktunya, lebih detail lebih detail mungkin di tema yang lain. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya cerita tentang atau pengalaman pribadi tentang sandengkala dengan WW, atau karena di sini jujur udah ya lumayan banyak dulu lumayan banyak juga kejadian itu, karena ya mungkin ini cerita turun temurun dari nenek lah, dari bapak yang bercerita tentang UWW. Kalau maghrib waktu transisi itu sebaiknya jangan keluar rumah dulu. Terus buat teman-teman yang punya cerita, yang mau sharing juga bisa, nanti kita bacakan ya di sini. Terus mungkin itu dulu ya kan untuk cerita Sandengkala. Ya mudah-mudahan ada sedikit banyaknya ada cerita yang mungkin menarik buat teman-teman dengarkan. Terima kasih, saya Gerut dan Kang Wahid. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.